Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa lanjutkan kembali materi kita dalam pelajaran akhlak. Kita masuk sekarang adab yang keempat dari adab-adab bagi seorang penuntut ilmu. Adab yang keempat adalah tauqirul ulama wa majalisil ilmi, itu menghormati, memuliakan guru dan juga majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu di sini tidak mesti harus di masjid, ketika halakoh-halakoh, ketika daurah misalnya, atau ketika kajian. Tidak cuma itu, di kelas pun, atau ketika halakoh tahfidz pun, dan seperti sekarang kita saat ini di Google Classroom pun, maka kita harus perhatikan adab-adab dalam bermajelis. Di antaranya tidak boleh ngobrol sendiri, atau malah ketika gurunya menerangkan dia tidur. Kalau tertidur tidak mengapa, tapi kalau dia tidur tidak mendengarkan, sengaja tidur, itu aib bagi seorang penuntut ilmu. Bisa jadi nanti ilmunya tidak berkah. Nah, maka mari kita bahas adab yang keempat, tauqirul ulama wa majalisil ilmi. Min adabi talibil ilmi ay yuwaqqiral ulama wa yatawadda'a lahum wa yar'a hurmatahum wa yahdaru minal isaati ilaihim aw intiqasi qadrihim fa ahlul ilmi lahum syaraful azimu wal makanatul kabirah. Di antara adab bagi para penuntut ilmu adalah selayaknya bagi penuntut ilmu untuk memuliakan ulama wa yatawadda'a lahum, dan dia bertawaduk kepada ulama. Kita ganti ulama sebagai guru ya. Ya, bertawaduk kepada gurunya. Wa yar'a hurmatahum, dan menjaga kehormatan gurunya. Wa yahdhar minal isaati ilaihim, dan menghindari atau waspada dari berbuat keburukan kepada gurunya. Berbuat keburukan itu banyak sekali. Bisa jadi dia menggibah gurunya, atau dia mencela gurunya, dia tidak hormat dengan gurunya. Itu termasuk perbuatan isaah, berbuat buruk kepada guru. Au intiqasi qadrihim, atau meremehkan kemampuan mereka, merendahkan kemampuan guru. Walaupun guru antum misalnya menerangkannya tidak jelas, atau terlalu cepat, atau bertele-tele misalnya, maka jangan mencela, jangan merendahkan mereka. Nasihati. Misalnya antum tidak paham dengan penjelasan sang guru, ya tanya, suruh ulangi, minta diulangi materinya, atau minta pelan-pelan jika gurunya terlalu cepat, dan yang lain sebagainya. Jangan langsung menjustis, menghukumi guru ini kemampuannya jelek, tidak boleh. Jadi kita sebagai siswa, sebagai penuntut ilmu, kita harus menyesuaikan dengan guru yang ada. Guru yang mengajar kita harus menyesuaikan keadaannya. Nah, fa ahlul ilmi, dan orang yang mempunyai ilmu, ahlul ilmi, mereka itu mempunyai syaraful azim, kemuliaan yang agung, wal makanatul kabirah, dan kedudukan yang besar pula. Wa qad rafa'allahu qadrahum wa a'la manzilatahum kama sabaqa an aslafna fi bidayati hadzal kitab. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat para ulama, para guru kita, wa a'la manzilatahum, dan mengangkat manzilah, kedudukan guru-guru kita.
Kama sabaqa an aslafna fi bidayati hadzal kitab. Sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya di pembukaan kitab ini atau di awal-awal kitab ini. Nah, di awal-awal pertemuan sudah kita bahas bahwasanya orang yang mempunyai ilmu, ahlul ilmi itu banyak sekali kemuliaannya. Nanti antum bisa murojaah lagi, dibuka lagi materinya di bab-bab awal sebelum masuk ke dalam adab-adab bagi penuntut ilmu. Faqad aujaballahu subhanahu ta'dhima hurumatihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi kita para hambanya untuk mengagungkan hurumatihi, apa yang terhormat, apa yang terhormat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu baik bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman-Nya yang lain, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut, pengagungan syiarnya kepada pengagungan kepada syiar Allah tersebut termasuk taqwal qulub, muncul dari ketakwaan hatinya. Wasya'air kullu ma adinallahu bifadlihi wa ta'dhimihi. Dan syiar-syiar itu adalah setiap apa yang Allah izinkan berupa fadl, kemuliaan, keutamaan, wa ta'dhimi, dan keagungan terhadap sesuatu tadi. Kalau sudah Allah izinkan misalnya sesuatu ini agung, maka boleh kita harus memuliakan dan mengagungkan sesuatu tersebut. Wal ulama bila raibin yadkhuluna fima adin yadkhuluna fima adinallahu wa asy'ara bi fadlihi bidilalatin nusus al-katsirah fi fadlil ilmi wa manzilatil ulama. Afan, bawahnya tidak terlihat, antum melihat di buku saja ya. Setelah fi harusnya ada fadlil ilmi wa manzilatil ulama, terhapus. Dan para ulama, para guru kita, tidak diragukan lagi mereka semua itu masuk ke dalam apa yang Allah izinkan untuk dimuliakan. Wa asy'ara bi fadlihi, dan Allah beritahu kepada kita, Allah informasikan kepada kita bahwasanya mereka berhak untuk fadl, mendapatkan fadl, keutamaan, kemuliaan berdasarkan dalil-dalil nas yang banyak sekali dalam masalah fadl ilmi, keutamaan ilmu, dan kedudukan para pemilik ilmu tersebut. Oh, ada di sini ya, apa? Ada di sini di lembar berikutnya. Kita masuk paragraf berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala addaba ibadahul mu'minina alla yarfa'u aswatahum baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an yaltazimu tawaddu'a wa khiftal janah liyakunu ahlan limaghfiratillahi wa rahmatih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mendidik para hambanya yang mukmin agar mereka tidak mengangkat suara mereka di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar mereka yaltazimu at-tawadu, bersikap tawadu di depan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khifdul janah, dan bersikap rendah hati, agar mereka menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'din an tahbita a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara-suara kalian di atas suara Nabi, dan jangan kalian berbicara dengan Nabi dengan ucapan bagaimana ucapan kalian dengan sesama kalian. Antah beto a'malukum ba antum la tashurun. Hal itu jika kalian lakukan nanti bagaimana amal kalian akan akan terhapus sedangkan kalian tidak merasakannya. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Ya, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati mereka untuk bertakwa. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim, dan bagi mereka ampunan dan juga pahala yang besar. Wala syakka anna hadzal adab alladhi amara Allah bihi ibadahu yashmalul ulama wa majalisal ilmi, li'anna al ulama warasatul anbiya wa majlisal ilmi syar'i tusla fihi ayatul Qur'an wa ahaditsun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahkamul halal wal haram wa ghairi dzalika min al ulumi syar'iyyah, fa wajaba tawqiruhu wa hifdhus sawti fihi wal hadaru min al wuqu'i bima yukhillu bil adabi ma'al ulama au yu'tihim. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya adab ini yaitu memuliakan ulama adalah termasuk apa yang Allah perintahkan pada para hambanya, yasmalul ulama, mencakup ulama, wa majalisal ilmi, dan juga majlis-majlis ilmu, karena para ulama itu adalah para pewaris Nabi, dan majlis ilmu syar'i dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dibacakan di situ hukum-hukum yang halal maupun yang haram dan yang lain sebagainya yang termasuk ke dalam ilmu-ilmu syar'i. Maka wajib untuk menghormatinya, memuliakannya, dan menjaga merendahkan suara ketika berada di majelis ilmu atau di depan guru kita. Depan guru kita harus merendahkan suara kita, jangan teriak-teriak, jangan bentak-bentak. Wal hadar min al-wuqu' bima yukhillu bil adab min ulama au yu'tihim, dan waspada terhadap atau waspada dari terjatuhnya kita ke dalam sesuatu yang dapat melanggar adab kita bersama ulama dan atau menyakiti mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'dunal mu'minin wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, dengan apa yang bukan mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh mereka telah berbuat kebohongan yang besar dan dosa yang sangat jelas. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Apa ada mungkin sedikit terganggu dengan suaranya ya, ada mobil yang sedang lewat. Barakallahu fiikum. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.